uskup kita, Petrus Canisius Mandagi, setia mengabdi kemanusiaan, mengabdi masyarakat. Mari kita berdiri lambai bendera. Panjang umur Bendera panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, Bapak Uskup mulia, serta mulia. panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tadi saya menyaksikan 5 saudara itu ya. Seperti cerita dongeng gitu ya. Yang luar biasa. 5 kurcaci saling bersendagurau satu sama lain ya. Itu keluarga yang ideal. Kalau kita ingat Teletubbies, berpelukan, nah itulah keluarga mereka. Ya, keluarga Teletubbies itu keluarga Monsinyur Mandagi itu. Prinsipnya yang dianut dari keluarga ini yang luar biasa. Equality, kesamaan, kesepadanan. Jabatan, pangkat di tengah masyarakat, di tengah gereja boleh berbeda. Fungsi boleh berbeda, tapi bagaimana cinta mempersatukan mereka hingga sepadan. Hingga satu sama lain terus guyon. Tapi saya mohon izin berbagi sedikit pengalaman, sharing pengalaman saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2022, saya saat itu menjabat sebagai rektor Universitas Cendrawasih Jayapura. Saya diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan berkas dokumen sebagai persyaratan untuk ikut diseleksi menjadi calon penjabat gubernur Provinsi Papua Selatan. Lalu berkas yang harus saya masukkan itu antara lain kurikulum vitae, kedua pangkat, SK pangkat 4C, dan SK eselon 1, yang semuanya saya tidak punya. Karena rektor itu bukan jabatan eselon, dan pangkat saya waktu itu baru 4A. Sedangkan syarat menjadi penjabat gubernur itu harus 4C. Lalu saya hanya punya CV saja, kurikulum vitae. Dan pada saat itu Bapak Uskup Petrus Canisius Mandagi baru ditetapkan oleh Bapak Paus menjadi administratur Keuskupan Agung Merauke, belum jadi Uskup Agung Merauke. Jadi beliau baru ditentukan sebagai administratur di Merauke, tapi orangnya masih tinggal di Ambon pada waktu itu. Lalu saya cari nomor HP Bapak Uskup dan saya WA beliau. Saya bilang, Bapak Uskup, saya perkenalkan diri, saya Apollo Savanpo, Rektor Universitas Cendrawasih. Saya membutuhkan rekomendasi dari Bapak Uskup sebagai administrator Keuskupan Agung Merauke untuk saya lampirkan dalam persyaratan menjadi PJ Gubernur Papua Selatan. Langsung beliau memerintahkan saya menghubungi sekpri beliau dan dalam waktu 1 hari saya dapat rekomendasi dari Bapak Uskup. Tapi besoknya beliau telepon saya. Beliau bilang sama saya, bikin saya ingat dengan baik. Beliau bilang, Pak Apollo, saya ini jadi uskup 27 tahun. Saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara sembarang kepada orang yang saya tidak kenal. Saya belum tahu Anda ini siapa, wajahnya seperti apa, dan tidak pernah ketemu. Tapi sebelum mengeluarkan rekomendasi itu saya sudah berdoa. Dan saya merasa yakin bahwa saudara orang baik. Oleh karena itu saya keluarkan rekomendasi ini. Dan setelah mendengar itu saya langsung cari tiket, saya langsung datang ke Bapak Uskup. Saya bilang, Bapak Uskup, saya mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari Bapak Uskup.
Lalu Bapak Uskup menumpangkan tangannya di atas saya. Beliau berdoa dan memberkati saya. Beliau bilang, Apollo, kau akan jadi penjabat gubernur dan kau akan jadi gubernur definitif. Bapak Uskup masih ada, ini saksi. Lalu saya dipanggil oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, beliau menyerahkan 3 kepres kepada saya. Kepres itu keputusan presiden yang tanggalnya semua sama, 1 hari saja. Kepres pertama adalah kepres pengangkatan saya sebagai penjabat gubernur Papua Selatan. Kepres kedua, untuk menjadi penjabat gubernur harus eselon 1. Karena saya bukan eselon 1, Bapak Presiden keluarkan kepres kedua yaitu pengangkatan saya sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri. Padahal saya bukan ahli. Tapi karena rekomendasi Bapak Uskup, saya diangkat sebagai staf ahli Menteri. Kemudian beliau menyerahkan lagi kepres yang ketiga. Kepres yang ketiga itu untuk menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri harus pangkatnya 4C. Saya baru 4A. Kepres tentang kenaikan pangkat saya ke 4C. Jadi 3 kepres dalam 1 hari. Terima kasih yang mulia Bapak Uskup. Oleh karena itu saya selalu ingatkan adik-adik saya, teman-teman saya, kalau ingin sukses dalam karir, ingin sukses dalam hidup, datanglah kepada yang mulia Bapak Uskup, minta berkat Tuhan, supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa melalui yang mulia Bapak Uskup. Demikian yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam, shalom. Tapi luar biasa, terima kasih kepada para pejabat yang ada di sini. Saya merasa saya tidak sendirian dalam memimpin. Jangan sendirian, sinodal, jalan bersama. Dan itu saya rasakan sebagai uskup selama 50 tahun. Kalau mau tahan dalam kepemimpinan, jadilah contoh. Verba docent, exempla trahun. Kata-kata cuma mengajar, tapi contoh itu yang menarik. Dan itu saya perjuangkan dan bisa tahan 50 tahun. Dan yang terakhir, mengapa bertahan selama 50 tahun? Mengampuni. Pindah ke Jakarta untuk tugas yang baru. Di tahun 1978 beliau menjadi pastor paroki Gereja Bunda Hati Kudus. Siapa tidak tahu Frater Karnis Wandagi, dia orang pintar seminari Pineleng, layak mendapat gelar lisensi.